Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ammal mu'minu al-mukhallitu alladhi yukhsha ala nafsihi minal wuqu'i fi tarki ta'ati wa rukubil manhiyati fal aslahu lahu wal ula fi ghalabatul khawfi. Adapun orang-orang beriman yang mukhallit, yang masih melakukan percampuran antara perbuatan baik dan buruk, nah, yang dikhawatirkan dirinya itu terjatuh di dalam meninggalkan ketaatan dan melakukan larangan, maka yang lebih pantas untuknya dan lebih semestinya untuknya adalah ghalabatul khauf, dominannya khauf. Khauf dan rojak tadi Bapak. Dominannya khauf, lebih kuat khaufnya. Orang beriman yang kadang masih berbuat baik, kadang berbuat buruk, dirinya itu dikhawatirkan nanti terjatuh dalam meninggalkan ibadah, taatan, dan melaksanakan larangan. Yang lebih pantas dan patut untuk orang seperti itu adalah ghalabatul khauf, dominannya rasa takut. Fa innal khaufa yakbidu an-nafsa wa yajruha an tughyaniha wa tangattiha. Sebab sungguh khauf itu mencegah nafsu serta mencegah an tughyaniha, dari berlebih-lebihannya atau jahatnya nafsu, dan dari sembrononya nafsu. Khauf itu mencegah nafsu dari apa, tughyan apa ya benar, ngawur dan salah-salahan. Wa man kana bihadzal wasfi min ghalabatin nafsi. Apa ya? Mastila isyahwati. Karena ar-raja'u ma'adhalika ghaliban alaihi rubbama kana sababan fi halakihi. Siapa yang keadaannya seperti itu masih suka berbuat baik dan berbuat buruk, dirinya itu masih dikhawatirkan nanti tidak mau beribadah dan malah melakukan maksiat. Ini berarti kita semua ini itu harus dibesarkan rasa khaufnya. Lah kalau orang seperti itu kok di dalam dirinya itu nafsunya masih kuat
dan menguasai, bahkan menguasai kesenangan-kesenangan, masih menguasai dirinya. Hobinya mencari kesenangan-kesenangan, melakukan kesenangan-kesenangan. Kemudian rojaknya itu lebih dominan. Bisa jadi itu menjadi sebab hancurnya orang tersebut. Orang beriman yang masih kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, kadang taat, kadang meninggalkan taat, kadang maksiat. Semestinya itu kan khaufnya yang lebih kuat, supaya tercegah dirinya nafsunya. Kalau orang yang seperti itu, yang nafsunya itu masih mendominasi, bahkan menguasai, kemudian rojaknya kok dominan, nah, bisa jadi rojaknya itu nanti malah menjadi sebab dia hancur nanti. Makanya cara ini kan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskannya seperti ini. Orang beriman yang kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, ada rasa takut. Nah, takutnya itu harus mendominasi. Kalau Imam Al-Ghazali kan kemarin saya jelaskan, yang muda-muda itu khaufnya harus lebih kuat. Karena memang secara umum yang muda-muda itu ya mencampur amal antara yang amal baik dan amal buruk. Li'annahu kullama dzakara nafsahu al-ammarata bisangati rahmatillah wa kasrati tajawuzihi ngani dhunubi izdadat malallahi tajarru'an wa min ta'atihi tabangudan wa fi maksiyatihi wukungan wa yahliku min haitsu la yash'uru. Sebab orang yang seperti itu, ketika nafsunya itu mengatakan kepada dirinya mengenai luasnya rahmat Allah dan banyaknya ampunan Allah atas dosa-dosa, nah ketika itulah nanti akan bertambah-tambah kurang ajarnya orang itu kepada Allah, dan makin jauh dia dari mentaati Allah, dan dalam urusan maksiat dia akan terjatuh ke situ. Maka kemudian hancurlah orang itu tanpa merasa, tidak terasa hancur. Waqad waqa'a fi dzalika tawaifu min ngamatil muslimin al-mughtarrina billah. Dan yang seperti ini terjadi pada beberapa kelompok umumnya orang Islam yang tertipu mengenai Allah, ditipu setan. Itu ya. Bisa dirungokne ra? Krungu ra? Rada seru sakle terus
marai anu watok. Bekas fileke enggak omongan seran watok. Gue ngombe lagi ya watok dah. Lo nggak rasa kayak kopi aku tep. Tak benar ini ming wedang putih hangat dah, air putih hangat. Gue ngerokok ya watok dah. Mereka harus berhenti ngerokok lah begini. Ngomongan seru-seru ya watok. Warraja'u ala hadal wasfi huwa ar-raja'u al-kadhibu. Rojak dalam keadaan seperti ini maksudnya membuat orang berani maksiat, membuat nafsu itu nekat dalam maksiat. Itu adalah rojak yang bohong, rojak yang keliru. Bahwa al-iqtiraru billah. Orang yang seperti itu berarti tertipu dalam hubungannya dengan Allah, ditipu setan. Walaisa minar raja al-mahmudi bisyai'in, dan itu bukan rojak yang terpuji yang benar. Di anna raja al-mahmuda huwaladzi yaqudu al-ngabda ilal ngamal bi taatillah wa yahmilu ala suluki sabili mardatihi. Sebab rojak yang terpuji, rojak yang benar, yang terpuji itu adalah rojak yang menuntun seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau ngamal ketaatan kepada Allah dan mendorong orang tersebut menempuh jalan keridhaan Allah. Jadi rojak yang terpuji itu menuntun orang untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat ketaatan kepada Allah, menuntun taat kepada Allah, mendorong, memotivasi untuk beribadah. Itu rojak yang terpuji itu gitu. Rojak kok membuat nekat maksiat, itu namanya rojak yang keliru, itu rojak yang bohong, itu tertipu setan. Cirinya mudah sederhana. Meskipun ini tidak dijelaskan rinciannya, tapi cirinya itu. Rojak membuat orang nekat maksiat, itu rojak yang salah. Rojak itu mendorong dan menuntun, memotivasi untuk rajin taat kepada Allah, untuk rajin berbuat baik, untuk menempuh jalan keridhaan Allah. Bukan membuat orang berani maksiat, bukan. Falyahdar al-mu'minu minar raja'i alladhi yakunu bihadhil masabati fa innahu hururan minasyaitani syarrun saqahu ilaihi fi ma'radil khairi. Maka waspadalah, maka orang beriman itu waspada, seyogianya waspada dari rojak yang begini ini,
Rojak yang begini ini maksudnya rojak yang membuat orang nekat maksiat. Jadi tidak takut maksiat karena rojak. Nah, itu rojak yang keliru itu. Sebab itu rojak seperti itu tuh tipuan dari setan. Dan kejahatan setan yang menggiring orang tersebut dari melengos kebaikan, dari meninggalkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza nazala al-mautu bil insani fal alyaqu bi ghalabatir raja'i wa husnudz dhanni billah kaifama kana haluhu. Adapun ketika kematian telah datang kepada seseorang, maka seyogianya orang itu sepantasnya agar didominasi atau dipenuhi rasa roja dan prasangka baik kepada Allah apapun keadaannya. Sudah mau mati, ya harus didominasi roja. Apapun sejarah hidupnya, pokoknya husnudzon, diampuni Allah. Itu kalau sudah mau mati. Nah, jadi nekat aja ngawur nanti, pokoknya kalau sudah mau mati, apapun keadaannya, yang penting roja dan husnudzon. Nah, itu tidak mudah. Tidak mudah. Justru ketika mau mati itu orang itu biasanya berat untuk husnudzon kepada Allah, untuk roja. Merasa dulu banyak salah malah tadi. Maka ya, supaya nanti kalau kematian itu datang bisa roja full, husnudzon full, ya ketika masih sehat, si belum mau mati itu, ya khaufnya benar-benar kuat. Ya nggak bisa logika dibolak-balik, misalnya cari enaknya. Yang penting kan idza nazalal mautu bil insan fal alyaqu bihi dan seterusnya. Orang nekat tuh nggak apa-apa, hancur lebur nggak apa, besok yang penting kalau mau mati begitu. Itu cara berpikir yang sesat. Cara berpikir yang sesat, karena semua itu kan berproses. Makin khauf, ya nanti makin idza nazal mautu bil insan fal alyaqu bi ghalabatir raja, makin sempurna. Ini makin ngawur, ya makin kacau juga nanti. Itulah. Kalau udah benar-benar mau mati, ya gimana lagi, ya. Husnudzon, mudah-mudahan Allah mengampuni. Liqauli alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dzanni billah. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian itu mati kecuali dia husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Kalau mati harus berprasangka baik.
Yakin kalau Allah mengampuni dosa-dosa, yakin kalau Allah menyayangi, yakin kalau Allah memaklumi kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Harus begitu. Supaya itu terlaksana dengan mudah, ya sepanjang hidupnya itu off-nya dikuatkan. Itulah. Dan jangan menggampangkan urusan ibadah agama, jangan dianggap gampang lah. Beres gampang pokoknya gini, jangan begitu. Itu bujukan setan, tipuan setan. Harus teliti lah. Tapi ya jangan kebangetan, nanti terlalu teliti, terlalu ya setan juga itu. Jadi terlalu serius ya salah, terlalu sembrono ngawur ya salah. Ya jamir ada ya. Hah? Punjal? Orang 7 menit. Oh, masih bisa. Bener kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdar al mu'minu kullal hadari minal amni min makrillah minal qanuti min rahmatihi. Seyogyanya orang beriman itu benar-benar takut, waspada dari merasa aman atas rencana Allah. Tidak takut dengan rencana Allah itu salah. Ayo semuanya beres, udah mlebu swarga. Salah. Itulah. Apa aja bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Harus ada rasa khawatir. Sekaligus sebaliknya juga jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah. Sudah terlanjur terjadi, jangan putus asa. Kalau sebelum terjadi, jangan nekat waton ngawur. Karena bahaya dosa itu bukan dosanya itu sendiri. Bahaya dosa itu nanti menjadi alat setan untuk membuat putus asa. Dosa nanti akhirnya terjadi putus asa. Dan bukan hanya setan, nafsu pun setelah puas melakukan dosa itu cenderung putus asa juga. Maka kalau sudah terlanjur dosa, jangan putus asa. Kalau belum melakukan dosa, jangan berani melakukan dosa. Nanti kalau putus asa gimana? Oh enggak, biasanya enggak. Ya biasanya enggak. Kalau kali ini tiba-tiba membuat putus asa. Nah, orang yang normal, orang yang waras,
waras itu pakai otak itu dah, bukan ngawur. Qala ta'ala fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.